Halo, perkenalkan nama saya Grace Claudia. Saya adalah dokter muda bagian anestesiologi dan terapi intensif di FK Udayana RSUP Sanglah. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai opioid dalam manajemen nyeri. Opioid ini ditemukan pada tanaman Papaver somniferum. Jadi dari tanaman dapat diubah menjadi obat. Opioid ini terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu apabila opioid ini diberikan secara resmi menggunakan resep, maka termasuk dari golongan obat sebagai pain relieving. Sedangkan opioid juga dikenal pada masyarakat umum sebagai street drug, yaitu pada kelompok heroin. Pada kesempatan ini, saya akan fokuskan kepada opioid sebagai pain relieving drugs. Opioid ini memiliki sifat seperti yaitu mudah didapat, kemudian murah dan juga efektif. Karena ketiga sifat inilah, maka opioid ini dapat digunakan secara luas, terutama dalam manajemen nyeri. Opioid ini awalnya diambil dari bunga yang masih kuncup, kemudian diambil atau diekstraksi, kemudian menjadi opioid yang mentah. Setelah itu diolah kembali menjadi morfin, kemudian dapat menjadi kodein, narkotin, dan sebagainya. Untuk itu, opioid ini juga bekerja dengan berikatan dengan berbagai reseptor, yaitu ada reseptor delta, reseptor kappa, kemudian ada reseptor mu, dan ada reseptor nociceptin. Masing-masing reseptor ini memiliki subtipe, yaitu ada delta 1, delta 2, kappa 1, kappa 2, kappa 3, mu 1, mu 2, mu 3, dan juga ORL1. Kemudian, reseptor opioid ini juga memiliki karakter masing-masing dan menimbulkan efek pada berbagai organ. Jadi, kita dapat dilihat opioid ini dapat menyebabkan efek-efek seperti efek analgesi, kemudian juga menimbulkan efek terhadap kardiovaskuler, kemudian dapat menimbulkan pruritus, kemudian dapat menimbulkan physical dependency, dan memiliki efek anti-shivering. Sehingga nantinya obat-obat opioid ini harus diperhatikan penggunaannya. Karena lebih dominan pada reseptor yang mana untuk mengoptimalkan kerja dan juga meminimalkan efek samping pada tiap-tiap individu. Selain itu juga pada opioid ini mempunyai antagonis yaitu naloxone, kemudian naltrexone, dan juga nalmefene tergantung reseptor masing-masing. Nah, kita bisa lihat juga ini merupakan gambar dari persebaran reseptor opioid. Jadi kita bisa lihat untuk reseptor opioid ini kita bisa lihat tersebar dari sistem saraf pusat dan juga sistem saraf perifer, dan juga pada organ-organ lain. Kita dapat perhatikan bahwa kombinasi dari reseptor opioid ini secara spesifik itu berbeda. Seperti misalnya pada korteks. Pada korteks ini paling banyak reseptor kappa dan juga paling sedikit reseptor mu. Sedangkan pada limbic system reseptor mu ini lebih banyak dibanding dengan reseptor delta. Kemudian pada brainstem misalnya, pada brainstem kita bisa lihat ini reseptor mu juga lebih banyak dibandingkan reseptor lainnya. Maka dari itu kita dapat simpulkan efek analgesi dari opioid ini paling sering dihubungkan dengan reseptor mu. Untuk klasifikasi opioid, kita bisa lihat banyak jenis dari opioid ini. Opioid ini obat yang disebut opioid adalah obat yang berikatan dengan reseptor opioid dan juga memiliki aktivitas seperti morfin.
kemudian kita bisa lihat ini macam-macamnya, ada opiat, kemudian semi-sintetik, ada sintetik, dan juga endogenous opioid. Di opiat ini kita bisa lihat contohnya yaitu ada morfin, kodein, tebain. Kemudian untuk semi-sintetik ini adalah substitut dari turunan dari morfin atau juga kodein. Jadi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada hidromorfon, kemudian oksimorfon, ada levorpanol, kemudian oksikodon, hidrokodon, dan juga ada agonis atau antagonis, kemudian partial agonis, dan juga antagonis. Sedangkan untuk yang sintetik ini terbagi menjadi penilpipiridin, kemudian ada dipenilpropilamin, kemudian ada kompleks analgesik. Dan yang endogenous opioid ini ada enkepalin, endorfin, dan juga dinorfin. Kemudian selanjutnya adalah nyeri. Jadi nyeri ini adalah menurut IASP adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan. Kita bisa lihat di sini untuk pain pathway-nya. Untuk pain pathway-nya kita bisa lihat, jadi yang pertama ada transduksi, kemudian transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Pertama yaitu adalah proses dari transduksi. Jadi proses stimuli nyeri diubah menjadi aktivitas fisik pada ujung saraf atau juga nociceptor. Kemudian penghantaran impuls dari nociceptor ini kemudian menuju medula spinalis dan juga ke korteks. Kemudian lanjut ke modulation, yaitu proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke cornoposterior modula spinalis. Nah, analgesik endogen ini contohnya seperti endorfin, kemudian serotonin, norepinefrin, di mana efek ini menekan impuls nyeri pada cornoposterior medula spinalis. Cornoposterior medula spinalis ini sebagai pintu gerbang dari nyeri. Kemudian yang terakhir yaitu adalah perception. Perception ini hasil akhir dari ketiga proses sebelumnya, yaitu yang telah mencapai pada area-area primer sensory cortex cerebri, di mana menghasilkan suatu perasaan subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri. Nah, selanjutnya penanganan multimodalitas pada nyeri. Penanganan multimodalitas pada nyeri ini kita bisa lihat bahwa setiap masing-masing proses yang tadi, the pain pathway ini dapat dicegah dengan beberapa pengobatan. Misalnya, untuk transduksi, kita bisa menggunakan NSAID, antihistamin, kemudian membran stabilizing agent, kemudian local anesthetic cream, opioid, bradykinin, dan serotonin antagonis. Sedangkan pada transmission, kita dapat menggunakan
lokal anestesi, peripheral nerve, plexus, kemudian epidural block. Dan sedangkan pada modulasi, kita dapat menggunakan spinal opioid, kemudian alpha-2 agonis, NMDA reseptor antagonis, anticholinesterase, NSAID, kemudian calcium channel CCK atau antagonis, kemudian NO inhibitor, potassium channel opener. Kemudian pada perception kita dapat menggunakan parenteral opioid, alpha-2 agonis, dan juga general anesthesia. Nah, pada opioid ini kita menekan pada tahap modulasi, di mana pada tahap modulasi ini kita dapat ditekan dengan penggunaan opioid itu. Nah, di sini pada tahap modulasi ini tubuh akan melepaskan berbagai substansi, salah satunya adalah endogenous opioid untuk menginhibisi impuls yang diterima. Namun terkadang efek-efek dari opioid endogen itu untuk melawan rasa nyeri itu kurang. Yang diterima itu kurang sehingga diperlukan obat-obatan tambahan. Nah, untuk ikatan opioid ini ada dua, yaitu ikatan opioid pada presinap dan juga postsinap. Saya akan menjelaskan mengenai lebih detail bagaimana opioid ini berikatan baik pada presinap maupun postsinap sebagai mekanisme kerja untuk inhibisi nyerinya. Jadi pada presinap ini ikatan opioid ini pada bagian presinaptik dari opioid ini pertama menekan dari aktivitas adenilat sikase, kemudian menginhibisi CA channel yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik. Kemudian setelah itu akan menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, kemudian serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan juga substansi P. Sedangkan pada opioid yang postsinap itu ikatan reseptor opioid pada reseptor postsinaptik itu menyebabkan peningkatan perpindahan keluarnya dari kalium, kemudian terjadi hiperpolarisasi, dan juga akhirnya akan menurunkan neurotransmisi. Nah, farmakodinamik dari opioid. Farmakodinamik opioid pada sistem saraf pusat kita dapat lihat yaitu analgesia spinal dan supraspinal, kemudian menurunkan CMRO2 yaitu dan juga cerebral blood flow dan juga intracranial pressure. Kemudian juga menimbulkan efek sedasi, euforia, kemudian halusinasi, kemudian menurunkan ambang kejang pada golongan mepiridin, dan juga dapat menurunkan frekuensi dari EEG. Kemudian dapat juga menimbulkan toleransi, kemudian physical dependent, dan juga withdrawal symptom. Pada sistem respirasi, yaitu yang pertama dapat memberikan pengaruh langsung pada medula, kemudian menurunkan respon ventilasi pada hiperkarbia dan juga hipoksia. Kemudian dapat menekan refleks batuk, juga dapat menimbulkan bronkospasme karena histamin rilis, yaitu morfin, dan juga pada mepiridin memiliki sifat antihistamin. Pada kardiovaskular dapat menurunkan heart rate melalui stimulasi vagal. Pada mepiridin terdapat atropine-like effect yang dapat meningkatkan heart rate. Kemudian inhibisi dari vasomotor center menimbulkan refleks simpatis. Pelepasan histamin dapat juga menimbulkan vasodilatasi. Mepiridin ini mempunyai quinine-like action sehingga dapat menurunkan eksitasi miokardial, namun pada dosis besar dapat menurunkan kontraktilitas dari miokardium. Kemudian untuk gastrointestinal, jadi mual dan muntah karena stimulasi dari dopamin, CDZ, dan juga area vestibular.
Selain itu, opioid ini dapat menimbulkan menurunnya peristaltik sehingga dapat menimbulkan kembung. Pada morfin dapat menyebabkan spasme sphincter OD, dan pada meperidin dapat menyebabkan relaksasi sphincter renal dan juga gastrointestinal. Pada urogenital, morfin ini dapat menyebabkan spasme ureter dan juga bladder sphincter. Kemudian meperidin dapat menyebabkan relaksasi sphincter pada daerah renal. Dan selanjutnya adalah untuk muskuloskeletal. Jadi fentanyl ini dapat menyebabkan chest wall muscle rigidity yang dapat mengganggu ventilasi. Kemudian histamine release dapat menyebabkan warm and flush sensation. Kemudian dapat juga menimbulkan miosis karena stimulasi dari nucleus Edinger Westphal pada saraf okulomotor. Selain itu juga dapat terjadi hipotermia karena menurunnya metabolic rate, kemudian vasodilatasi, penurunan tonus otot, dan juga terganggunya termoregulasi. Pada ibu hamil, jadi pada kehamilan, dapat menembus sawar plasenta sehingga dapat menimbulkan depresi nafas pada neonatus. Untuk endogen dan imunitas dapat menekan ACTH, LH, dan FSH sehingga dapat terjadinya infertilitas. Kemudian dapat menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dan limfosit. Selanjutnya adalah farmakokinetik opioid. Jadi, yang pertama pada proses absorpsi, kita dapat lihat proses absorpsi ini sangat tergantung pada rute pemberian, misalnya pada rute pemberian oral, transdermal, kemudian subkutan, intravena, intramuskular, dan juga neuroaksial. Dan untuk high fast metabolism ini pada morfin ini tinggi, sedangkan pada kodein dan oksikodon ini untuk first pass metabolismnya adalah rendah. Selanjutnya adalah distribusi. Pada distribusi ini kita bisa pikirkan bahwa lipid solubility-nya apabila tinggi maka dapat terjadi early onset. Sedangkan untuk ionized fraction ini terjadi yaitu less lipid soluble, sedangkan untuk yang non-ionized fraction ini more lipid soluble. Untuk pKa biasanya ini adalah lower pKa, di mana terjadinya apabila lower pKa maka terjadi non-ionized form yang lebih besar dan dapat meningkatkan membran permeability dan dapat menyebabkan rapid onset. Untuk metabolisme, pada metabolisme morfin ini dan turunannya di metabolisme di hati. Jadi di metabolisme di hati dan menjadi morfin 3 glukuronid dan juga morfin 6 glukuronid. Di mana morfin 6 glukuronid ini lebih poten dan juga durasinya akan lebih lama. Sedangkan untuk kodein ini juga di metabolisme di hati oleh sitokrom P 450, kemudian CYP 3AD, kemudian CYP P2D6, dan kemudian menjadi morfin, antiusif, menurunkan antiusif, dan juga namun analgesinya meningkat. Sedangkan untuk meperidin ini di metabolisme di hati menjadi norpetidin yang dapat nanti menyebabkan kejang. Selanjutnya ada ekskresi. Jadi pada ekskresi ini terutama melalui ginjal. Jadi kita harus hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal. Hati-hati untuk pemberian dalam waktu lama karena dapat meningkatkan efek samping. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini untuk farmakokinetik opioid, jadi kita bisa lihat dengan half life-nya, kemudian onset-nya, dan duration dari efek analgesi. Jadi untuk fentanyl, misalnya half life-nya untuk intravena 2-4 jam, kemudian patch-nya 17 jam, dan onset-nya untuk intravena ini dalam beberapa menit, untuk patch ini 12-24 jam, dan untuk durasi efeknya untuk intravena setengah jam sampai 1 jam, kemudian patch ini 72 jam, dan seterusnya dapat kita baca masing-masing, yaitu untuk hidromorfon, kemudian metadon, morfin, meperidin, kodein, oksikodon, dan hidrokodon.
Nah, selanjutnya ada manajemen nyeri. Jadi manajemen nyeri ini menurut World Federation of Societies of Anesthesiologists, jadi untuk penanganan nyeri akut dilakukan berdasarkan penanganan oleh WFSA ini. Penggunaan opioid ini untuk nyeri akut dimulai dari opioid yang kuat berupa misalnya dapat strong opioid ini with injection, kemudian lokal anesthesia. Kemudian seiring dengan berjalannya berkurangnya nyeri, maka dapat diganti dengan opioid oral. Setelah itu dapat diganti dengan analgesi non-opioid seperti aspirin dan juga NSAID. Untuk contoh dari nyeri akut itu dapat kita lihat pada pasien yang nyeri post-op, karena itu akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, untuk cara pemberian opioid pada terapi nyeri ini ada 3, yaitu dosis tunggal, round the clock dosing, dan juga dosis bila perlu dan penyelamatan. Jadi untuk dosis tunggal, ini kita dapat lakukan peningkatan gradual hingga tercapai respon analgesi yang adekuat, dan juga efek samping yang terkendali. Kemudian selanjutnya adalah around the clock dosing, yaitu untuk nyeri yang berlanjut atau relatif sering muncul. Kemudian dosis bila perlu atau yang disebut PRN dan dosis penyelamatan atau yang disebut rescue dose dimasukkan agar kadar obat ini tidak di bawah minimum efektif analgesic concentration dan juga tidak jauh di atasnya. Nah, kita bisa lanjut ke cara pemberian opioid pada terapi nyeri. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi ini merupakan ilustrasinya. Yang bagian bawah ini adalah background pain, yaitu nyeri yang pasien alami. Kemudian pengobatan diberikan untuk tujuan mengurangi nyeri. Jadi awalnya diberikan dosis tunggal terlebih dahulu sesuai dengan pain relief threshold-nya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan around the clock medication ini, yaitu yang diberikan pada jam-jam tertentu hingga mencapai suatu therapeutic window dan juga dosis tersebut dapat diturunkan. Nah, selanjutnya adalah ideal rescue medication. Jadi pada kondisi tertentu nyeri ini dapat meningkat secara tiba-tiba dan timbul secara tiba-tiba. Di sini penggunaan obat yang around the clock medication itu tidak cukup. Jadi diperlukan dosis penyelamatan atau rescue dose yang merupakan dosis obat yang diperlukan untuk menanggulangi rasa nyeri ini yang melebihi dari background pain. Nah, selanjutnya adalah pemberian opioid pada terapi nyeri untuk pasien kontrol analgesia. Jadi ini alat ini bekerja dengan subjektivitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Jadi ketika pasien ini merasa nyeri, maka pasien ini dapat menekan tombol dan juga untuk menambah dosis analgesinya. Namun sebelumnya anestesiologis maka akan bertugas untuk mengatur dosis basal dan juga dosis maksimalnya. Alat ini harus digunakan pada dapat digunakan pada pasien-pasien yang masih kooperatif. Jadi dipercaya sebagai cara yang terbaik untuk menjaga MAC yang terbaik. Menggunakan multimodal analgesia untuk mengurangi dosis dan efek samping dari opioid sendiri. Selanjutnya adalah opioid ini dapat diberikan secara continuous dan juga intermittent. Masing-masing memiliki dosis yang berbeda. Jadi misalnya pada morfin untuk continuous dose-nya yaitu 5-40 mikrogram per kilogram berat badan per jam, sedangkan untuk intermittent dose-nya 0,3 mg per kilogram setiap 3 atau 4 jam. Dan berlaku juga untuk fentanyl, hidromorfin, dan petidin menyesuaikan dosis kontinu dan juga intermittent masing-masing. Ini merupakan sediaan dari morfin, fentanyl sitrat, kemudian hidromorfin, dan juga petidin.
Nah, untuk tapering dan continuing opioid infuse ini kita harus menggunakan protokol pemberian opioid secara kontinus yang yaitu meliputi ini tapering dan discontinuing ini. Yaitu yang pertama, jadi kita harus perintah dosisnya harus jelas. Terus kita menggunakan syring pump, kita melakukan penyesuaian dosis untuk pasien yang memiliki kelainan hepat dan juga ginjal. Kita juga harus perhatikan obat lain yang memiliki sifat sedasi. Untuk opioid oral diberikan setelah opioid intravenous selesai, dan setiap pasien ini harus terpasang pulse oximetry dan juga menggunakan analgesik yang adjuvan. Selain itu juga transisi dilakukan setelah pasien ini bisa makan dan nyeri sudah berkurang, yaitu pada nyeri sedang. Kemudian menurunkan rate infusion pump ini perlu dilakukan apabila penggunaan opioid ini kontinu lebih dari 5 hari. Penurunan infusion rate ini 25% per hari untuk mengurangi insiden withdrawal effects. Kemudian untuk oral opioid ini dimulai bersamaan dengan penurunan infusion rate. Observasi dan penyesuaian dosis ini dilakukan selama masa transisi. Nah, selanjutnya adalah dosis opioid oral, yaitu konversi opioid dari parenteral ke oral. Jadi misalnya untuk morfin dari parenteral yang 1 mg dapat digantikan dengan oral 3 mg. Hidromorfin dengan parenteral 0,2 mg untuk penggunaan oralnya 1 mg, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita untuk opioid oral ini setelah konversi dari dosis intravena dan per oral dose ini kita harus pertimbangkan untuk menurunkan oral dosnya ini 20-30%. Konversi dari intravena ke oral dose ini hanya perkiraan, sehingga tetap perlu dilakukan monitoring dan juga penyesuaian dosisnya. Nah, selanjutnya adalah penanganan breakthrough. Jadi breakthrough ini kita menggunakan opioid pada syring pump yang sama, kemudian dilakukan pencatatan terhadap dosis yang diberikan. Bila perlu dilakukan eskalasi dosis dengan rate escalation tergantung derajat nyeri. Kemudian dapat dinaikkan 30-50% untuk yang mild to moderate pain, dan juga 50-100% untuk severe pain. Nah, selanjutnya adalah toleransi, yaitu toleransi ini merupakan perubahan dari kita harus perhatikan. Jadi untuk toleransi itu adalah suatu perubahan dari hubungan dosis dan juga respon yang diakibatkan oleh paparan obat secara terus-menerus dan dapat bermanifestasi sebagai kebutuhan akan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang setara. Berkembang menjadi berbagai manifestasi klinis, misalnya pada toleransi ini dapat terjadi depresi nafas, kemudian somnolen, dapat juga mual, kemudian analgesia dan juga konstipasi. Mualnya lebih besar dibanding analgesia dan juga dapat terjadi konstipasi. Sebenarnya toleransi analgesia ini jarang menimbulkan suatu masalah. Untuk dosis opioid yang ini sebenarnya relatif stabil meskipun tidak terjadi pemberatan manifestasi penyakit, dan juga dan peningkatan kebutuhan opioid ini umumnya merupakan suatu pertanda peningkatan progresivitas dari penyakit yang pasien alami. Kemudian yang selanjutnya adalah dependensi, di mana dependensi ini adalah muncul dan berkembang sindroma withdrawal ketika dosis ini dikurangi atau dilakukan administrasi antagonis. Jadi umumnya ini muncul beberapa hari setelah terapi opioid. Bukan masalah klinis apabila obat-obatan yang digunakan ini dilakukan tapering sebelum dihentikan. Tapering ini harus dilakukan tidak lebih dari 50% dari dosis per harinya. Kemudian apabila
terjadi overdosis dari opioid, maka kita harus melakukan opioid overdose management. Jadi kita harus perhatikan dulu yaitu sign of opioid overdose-nya, yaitu ada hypoventilation yang associated dengan concerning symptom or sign, kemudian malignant arrhythmia, kemudian ada agitasi dan juga antiseptic unconsciousness. Nah, apabila ini maka dilakukan back mask ventilation dan juga dapat diberikan pemberian 0,04 mg IV dari naloxone, karena naloxone ini merupakan antagonis dari opioid. Kemudian kita reassess 2-3 menit. Apabila tidak responnya masih tidak adekuat, maka kita dapat lakukan step selanjutnya yaitu pemberian 0,04 mg intravenous naloxone lagi. Habis itu kita lihat responnya. Apabila masih belum adekuat, maka kita lakukan pemberian 0,04 IV naloxone lagi. Nah, apabila belum, maka dapat diberikan 0,08 IV naloxone, dan kita harus continuous reassessment dan juga doubling. Kita dilipat gandakan untuk naloxone dose-nya sampai responnya adekuat. Biasanya menggunakan dosis maksimal kurang dari 2 mg. Apabila sudah adekuat, maka kita dapat observasi pasien minimal itu 90 menit. Apabila jika sign dan simptomnya ini tidak membaik, kita harus diskusi untuk pelayanan goal yang selanjutnya. Kita membutuhkan endotracheal intubation dan juga harus ditransfer ke ICU. Nah, berikut adalah penanganan nyeri menurut WHO. Penanganan nyeri menurut WHO yaitu terbagi menjadi dua, yaitu untuk penanganan nyeri kronis dan juga penanganan nyeri akut. Jadi untuk penanganan nyeri kronis ini kita mulai dulu dari non-opioid dengan atau tanpa adjuvan analgesi. Kemudian apabila belum membaik maka dapat dinaikkan dengan menggunakan opioid untuk yang mild to moderate pain. Dapat ditambahkan dengan juga non-opioid dan juga dengan atau tanpa adjuvan analgesik, dan nanti juga dapat dinaikkan lagi menjadi apabila belum memadai, belum adekuat, maka dapat dilakukan opioid untuk yang moderate to severe pain, ditambahkan non-opioid dengan atau tanpa adjuvan analgesik. Sedangkan berkebalikan dengan nyeri kronisnya tadi, untuk nyeri akut kita mulai dari step 3 dulu, yaitu opioid yang moderate to severe pain, kemudian diturunkan menjadi opioid for mild to moderate pain, dan juga ke step 1, yaitu yang non-opioid. Nah, yang selanjutnya, untuk pada setiap langkah ini kita perlu tambahkan obat-obat adjuvan seperti kortikosteroid, kemudian antikonvulsan, antidepresan, neuroleptik, dan juga psikosimultan. Apabila tadi kita sempat bingung mengenai step-stepnya ini, kita bisa lihat di sini. Jadi apabila nyeri berat itu biasanya di fast score-nya 8-10 kita menggunakan opioid kuat. Untuk step 2-nya kita nyeri sedang yaitu fast 4-7 ini opioid lemah, dan juga step 1 atau nyeri ringan ini fast 1-3 ini menggunakan analgesik non opioid. Nah, sekian penjelasan mengenai opioid dalam manajemen nyeri. Saya ucapkan terima kasih.